Jadi Jepang bagian tengah itu ada namanya daerah Aichi. Itu ada versi teke-teke juga, tapi versi mereka gitu. Ini latar tempatnya di rumah sakit. Rumah sakitnya ini ada rumor 3 lantai gitu. Di lantai paling atasnya, di lantai 3-nya itu katanya ada something lah gitu ya. Ada sesuatu yang bakal ngejar siapapun yang ke situ dengan kecepatan yang tinggi gitu. Ya, orang masih belum tahu tuh apa yang ngejar mereka. Nah terus suatu hari itu ada 2 orang kayak pelajar gitu mau masuk ke situ, mau bikin konten tapi di lantai satunya. Jadi mereka kayak nggak tahu tugas kuliah atau bikin konten doang atau apa. Mereka masuk ke gedungnya itu, gedung rumah sakit itu. Berdua tuh ya. Berdua masuk ke gedung rumah sakitnya. Habis itu ya sambil cerita satu sama lain lah, hati-hati gitu. Kan ada rumor di lantai 3 gitu kan. Ada antara ada dan tidak. Omnis satanica potestas, omnes. Halo masyarakat adat, sama aku Gusti Gina di Adat Antara Adat dan Tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama seorang kreator podcast dari podcast Ini Kaidan. Halo Halo Alif. Kak Gina. Apa kabar? Baik. Maaf ya jadi di reveal ya di sini. Ya udah lah ya. Gimana lagi? Aku nemu podcastnya Alif ini di Spotify waktu itu lagi nyari cerita horor Jepang. Terus ketemulah podcastnya Alif yang memang khusus cerita-cerita horor Jepang ya. Iya. Hantu yang paling menurut kamu serem deh di Jepang yang kamu bawain banyak episode kan? Itu yang mana paling serem? Menurutmu sendiri? Ceritanya sama hantunya gitu ya. Jenis hantunya gitu. Dari tampilan atau gimana? Itu yang kalau yang umum kan yang kayak Ju-on itu serem ya. Cuman ceritanya udah biasa banget. Aku suka tuh yang teke-teke itu. Yang kalau visualnya itu hantu yang kebelah dua gitu loh. Jadi atas sama bawahnya itu enggak nyambung. Yang ngejar itu. Iya, Iya. perempuan. Jadi perempuan tapi misalnya cuma atasnya doang atau cuma bawahnya doang. Itu serem sih. Itu serem sih. Ceritanya juga serem. Iya. Itu yang ceritanya yang ngejar-ngejar dengan kecepatan sangat Yang cepat. cepat gitu ya? Iya, yang sangat cepat itu kan. Serem sih. Itu serem banget sih. Aku juga pas denger episode kamu tuh kayak, "Hah, ini gimana melarikan dirinya gitu." Iya, dan kalau episode itu juga emang pendengar-pendengarku kirim feedback, katanya itu memang serem sih. Serem Jadi banget. kalau mau diceritain ntar aku ceritain. Iya udah ceritain aja ya di sini ya. Mau diceritain aja? Tapi sebelum masuk ke cerita horor Jepang, kalau dirimu sendiri tuh pernah ngalamin hal horor nggak? Pernah. Pernah. Oke, menarik. Tapi bukan di Jepang. Oh, justru bukan di Jepang. Iya. Jadi seumur-umur di Jepang 8 tahun tuh nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Oke. Mungkin pernah tapi nggak inget ya. Yang inget tuh waktu aku di Ciamis. Itu di Indonesia. Ada tuh cerita horor. Jadi ini diceritain aja. Ya ceritain aja gimana ceritanya. Pendek ya. Waktu itu di Ciamis lagi ngumpul-ngumpul keluarga gitu, saudara. Terus itu Ciamisnya bukan Ciamis kota ya. Jadi lebih ke definisi desa lah gitu. Nah, di situ tuh suatu hari tuh aku main petak umpet. Tapi agak di hutan atau agak di gunungnya itu. Nah, terus biasalah anak kecil kan, anak SD kira-kira kelas 5, kelas 6 itu lagi main seru-seruan, main petak umpet, lari sana lari sini kan. Kita harus hindarin kan. Itu nggak sengaja aku kayak nginjak gundukan tanah gitu. Kayak keinjak, terus kayak itu tadi apa gitu. Terus ya udah gitu aja sih, nginjak, nggak sadar. Habis itu mainnya diterusin sampai akhirnya kita pulang. Nah, itu waktu itu kan berlima ya, sama saudara-saudara sama temen juga. Habis itu pas pulang baru keinget, itu tadi kayaknya yang keinjak itu kuburan gitu. Berarti aku kan nggak sopan ya, injak kuburan orang kan, itu nggak sopan waktu itu. Habis keinget kayak gitu, terus mau balik lagi, mau ya entah itu kayak nunjukin kayak minta maaf atau apa, tapi nggak sempat, udah keburu maghrib, udah serem juga kan balik lagi ke situ sendiri. Jadi akhirnya pulang, ya udah makan malam apa-apa sampai tidur. Terus udah lupa tuh sama yang tadi. Nah, pas malamnya itu, ini dari sini cerita dari buku ya. Aku sendiri nggak tahu, nggak ngalamin dan lupa malah. Oh, berarti Jadi nggak ini sadar? Nggak sadar ya. Ini Oke. cerita dari buku itu, dibilangnya itu malam-malam itu kayak kebangun gitu. Kebangun, habis itu kayak gimana ya, kayak kebangun gitu, duduk.
terus matanya itu melotot katanya, terus agak merah juga, terus nunjuk-nunjuk sesuatu, nunjuk-nunjuk ke kayak ke situ misalnya gitu ya. Nunjuk-nunjuk terus sambil matanya merah sambil teriak-teriak kayak ngomong apa nggak jelas gitu. Habis itu ya udah akhirnya malamnya itu ibuku sama saudara-saudara itu nyoba nenangin gitu. Walaupun aku nggak ingat ya, maksudnya eh, apa sih nggak sadar. Habis itu ya udah malamnya itu coba tenangin sampai akhirnya besok paginya bangun baru dikasih tahu kayak gitu. Kemarin tuh habis gini-gini kenapa gitu. Baru aku cerita, oh iya kayaknya kemarin injak kuburan gitu. Mungkin dari situ nyambung ke sini gitu. Di emang harus minta maaf gitu dan habis itu niatnya emang mau minta maaf gitu. Tapi sampai sekarang belum sempet. Jadi nggak sempet minta maaf. Itu udah dari tahun berapa? 2009 kali. Udah sampai sekarang belum. Iya sih. Itu agak gimana gitu maksudnya. Tapi cuma sekali itu doang kan? Cuman Maksudnya sekali itu doang. setelah itu nggak digangguin lagi kan Nggak dari ada. kuburan itu. Itu jarang sih. Mungkin dia udah maafin kali ya. Iya kali ya. Jadi maafin gitu. Serem juga ya. Maksudnya waktu kecil tuh kan kita nggak tahu ya main-main kayak gitu. Iya. Tapi itu kuburannya emang nggak ada nisannya kah? Itu kayak kuburan keluarga gitu. Jadi kayak cuman petak, bukan kayak komplek kuburan gitu. Bukan. Cuman kayak sana ada di apa daerah-daerah yang banyak hutannya terus di situ ada petak. Nah, kuburan itu biasanya kuburan keluarga. Tuh waktu itu kayaknya nginjek kuburan yang itu atau keluarga siapa juga kan. Dia nggak sopan emang tapi ya kayak gitu waktu itu ceritanya. Ya udahlah ya anak kecil mau gimana juga. Maaf ya. Maaf ya. Tapi kamu bener-bener gak ingat gitu apa yang dilihat soalnya lu nunjuk-nunjuk kan? Iya. Nggak ingat ya? Enggak sih, nggak inget. Diceritain doang ini juga. Tapi ceritanya ingat. Oke. Wow. Dan sampai sekarang nggak pernah lagi ngalamin hal horor. Alhamdulillah. Nggak syukur ya. Iya. Tapi kamu biasanya record buat podcast itu Heeh. siang malam? Tergantung. Tapi enaknya emang malam ya, lebih dapat feel-nya. Jadi kayak kita sekalian setengah takutan juga sama nyeritain cerita biar orang lain takutan juga gitu. Iya bener-bener. Gitu sih paling. Aman ya sama record nggak ada something Mungkin merinding-rinding. aku kan kemarin nge-record tuh di Indonesia ya. Oh iya benar. Jadi nggak relate ya hantunya. Mungkin gak relate kali ya. Dan selama dengerin kan juga bahasa Jepang. Jadi ini gak tahu sih. Cuman ya gitu deh. Kalau dari cerita horor Jepang yang paling menyeramkan tadi yang hantu apa tadi? Itu yang menurut pendengarku. Teke-teke. Teke. Teke-teke. Aku agak-agak belibet gitu loh nyebutnya apa? Teke-teke. Teke. Itu suaranya gitu. Pas dia jalan pakai tangan. Teke-teke. Suara kayak gitu gitu. Hantu teke dari Jepang. Itu boleh diceritain nggak sih gimana ceritanya? Ini kalau teke-teke sendiri di Indonesia tuh udah masuk gitu ceritanya. Nanti Kak Gina search aja Google teke-teke juga paling keluar itu ceritanya dia. Jadi kalau cerita aslinya itu kan dari Hokkaido gitu ya, Jepang bagian utara. Itu ada perempuan yang tiba-tiba malam-malam dia diserang gitu sama kumpulan anak-anak muda. Gak ada alasannya gitu, mungkin kayak begal gitu kali di sini kali. Begal apa nggak tahu. Habis itu udah lemas gitu, udah agak-agak sekarat gitu. Akhirnya dia nyeret-nyeret gitu, udah nggak bisa jalan. Dan dia nyeret-nyeret gitu sampai di rel kereta gitu. Nah di rel kereta kan dia nggak bisa berdiri ya, jadi dia nyeretin badannya itu, terus di situ dia kelindes sama keretanya, jadi kebelah dua gitu ya, kebayang lah ya. Nah di situ kayak cerita horor-horor lain juga sih, dari situ mulai gentayangan, terus mulai yang bagian atasnya nyari yang bagian bawahnya, terus kalau ketemu orang nyerang gitu. Itu kalau urban legend di Jepangnya sendiri kayak gitu. Cuman kalau yang aku suka tuh yang versi prefektur lain. Jadi Jepang bagian tengah itu ada namanya daerah Aichi. Itu ada versi teke-teke juga, tapi versi mereka gitu. Ini latar tempatnya di rumah sakit. Di rumah sakit. Habis itu rumah sakitnya ini ada rumor. 3 lantai gitu. Di lantai paling atasnya, di lantai 3-nya itu katanya ada something lah gitu ya. Ada sesuatu yang bakal ngejar siapapun yang ke situ. Dengan kecepatan yang tinggi gitu. Ini orang masih belum tahu tuh apa yang ngejar mereka. Nah terus suatu hari itu ada 2 orang kayak pelajar gitu mau masuk ke situ, mau bikin konten tapi di lantai 1-nya. Jadi mereka kayak nggak tahu tugas kuliah atau bikin konten doang atau apa. Mereka masuk ke gedungnya itu, gedung rumah sakit itu. Berdua masuk ke gedung rumah sakitnya. Habis itu ya sambil
cerita satu sama lain lah, hati-hati gitu, kan ada rumor di lantai 3 gitu kan, dia di sini-sini aja gitu. Ini juga kita agak-agak nekat juga sebenarnya, tapi pengen kontennya rada horor, jadi kita ke sini gitu. Habis itu mereka berdua lagi kayak nyari-nyari spot gitu yang bagus buat entah itu foto, entah itu bikin video. Yang satunya ini kayak kaget gitu, kayak gitu, kayak ini apa gitu. Terus pas anggaplah A sama B ya namanya biar simpel ya. Habis itu pas si A-nya itu ngomong kayak gitu, B datang ke A. Nah sekarang nih si A ini lagi kayak nyenterin sesuatu gitu. Dia nyenterin dinding ternyata. Nah di dindingnya itu bisa dilihat ada kayak merah-merah gitu. Pas dilihat itu ternyata tulisan dalam bahasa Jepang gitu ya. Ini kan cerita Jepang. Pokoknya tulisannya itu kayak gini. Tubuhku sebelah sini gitu. Terus ada tanda panah. jadi seolah-olah mereka kayak di tulisan tuh kayak apa? Ngarahin mereka ke tubuhnya itu. Tubuh apa itu nggak tahu. Terus kaget dong. Yang si B-nya juga kaget gitu. Ini apaan gitu. Tulisannya warna merah, terus tulisannya kayak gitu, tubuhku sebelah sini, terus ada tanda panah. Nah si A ini malah pengen bikin konten tentang tubuhnya ini. Maksudnya dia malah penasaran gitu sama tulisannya itu. Terus akhirnya dia bilang, ya udah, ini kita coba ikutin aja tanda panahnya gitu. Sekalian ngebuktiin beneran atau enggak. Soalnya menurut dia tuh ini cuma akal-akalan, mungkin anak-anak yang masuk ke situ gitu. Terus akhirnya si B tadinya nggak mau, cuman karena si A udah mau jalan duluan, jadi dia ikutin. Nah habis itu dia ikutin tuh lorong gitu ya, kan ditunjuk gitu, dia ikutin aja lorongnya jauh. Pas di ujung lorongnya itu dia nyenter ke dinding lagi, ada merah-merah lagi. Terus di merah-merahnya itu ada tulisan lagi, persis kayak tadi, tubuhku sebelah sini gitu, tanda panah. Sekarang tanda panahnya itu nunjuk ke tangga. Jadi seolah-olah mereka diarahin buat naik ke lantai 2 gitu kan berarti. Terus di situ si B-nya udah kayak udah nggak usah naik lah gitu. Kayak ngapain sih gitu diikutin, paling bohongan gitu. Takut juga dia. Habis itu tapi si A-nya ini kayak tetap kekeh gitu. Ayolah gitu. Paling nggak ada sih kalau menurut gue gitu. Tapi kalau ada kan seru juga gitu. Jadi mereka ke tangga itu naik. Habis itu udah di lantai 2 gitu ya. Nemu tulisan yang sama lagi. Diikutin lagi di lorongnya itu diterusin lagi sampai ke pojokan dinding itu lagi, ketemu tulisannya sama lagi, tubuhku sebelah sini gitu, tanda panah lagi. Nah sekarang tanda panahnya itu ngarah ke tangga lagi, yang berarti mereka diarahin ke lantai 3 itu kan, lantai 3 yang ada rumornya itu, yang ada rumor yang ngejar-ngejar itu. Nah di sini si B udah bener-bener nggak mau dong, udah kayak udahlah gitu, nggak usah gitu. Lu tahu sendiri kan ada rumor yang nggak baik, nggak usah naik lah gitu. Tapi si A bilang ini udah tanggung gitu. Ini dikit lagi kita bisa buktiin tulisan ini bener atau enggak, cuma akal-akalan anak-anak atau jangan-jangan ada beneran tubuh gitu ya. Karena kan itu daerah nggak disentuh orang gitu. Kok pengen jadi yang nemuin pertama gitu. Terus si B tetap nggak mau. Udah balik-balik aja gitu. Akhirnya dipaksa. Si B-nya ditarik juga, mereka naik ke tangganya itu. Habis mereka naik ke tangga, di ujung tangga mereka nyenterin dinding lagi. Nah baru di situ mereka berdua nyesel. Sama kelakuannya itu, mereka naik ke lantai 3 itu mereka nyesel. Soalnya ada tulisan itu lagi, warna merah gitu ya. Tulisan yang sama, cuman isinya beda. Maksudnya tulisannya itu udah beda gitu ya. Yang ditulisnya itu udah beda. Itu tulisannya tubuh bagian atasku sebelah sini, tubuh bagian bawahku sebelah sini. Terus tanda panah ke kanan sama ke kiri gitu kan. Jadi sekarang udah diarahinnya ke dua sisi gitu, ada dua yang beda. Atau si B bilang ini udah nggak boleh dilanjutin karena mayat yang ada di sini tuh udah meninggal ya, mungkin nggak bener gitu ya. Terus ditaruhnya di gedung itu udah gitu nggak utuh gitu. Itu pasti bakalan serem banget. Nah, tapi di sini si A ketakutan juga. Cuman dia bilang gini, ini kita udah terlanjur naik ke lantai 3 gitu. Nggak akan berubah faktanya kalau kita udah nginjekin kaki di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita dikejar, ya berarti kita bakal dikejar karena kita udah terlanjur naik gitu. Biasa cerita-cerita urban legend kayak gitu. Habis itu akhirnya si A bilang gini, oke ya udah, gue tetap mau ngebuktiin
Tapi gue juga bakalan takut banget kalau sampai gue harus ngeliat tubuh bagian atasnya. Gue nggak mau ngeliat mukanya. Ya udah kita belok ke tubuh bagian bawahnya aja gitu. Jadi si A-nya ini maksudnya pengen ngeliat tapi yang bagian bawahnya aja lah gitu. Jadi kita bisa buktiin tapi kita nggak ngeliat mukanya gitu kan. Nah habis itu si A-nya ini ya udah narik lagi si B-nya itu ke yang ke kiri berarti kan, ke yang bagian bawahnya itu. Habis itu mereka nerusin lorongnya itu lagi, yang rumah sakitnya itu lagi. Sekarang di lantai 3 tapi mereka benar-benar ada di lantai 3 sekarang. Terus ya suasana juga berubah ya, udah mulai ya debunya lebih tebel lah, atau baunya juga udah bau-bau gedung tua banget. Modal center mereka nyenterin ruangan sekitar itu. Nah habis itu sampai ke pojok dinding gitu kayak tadi, dan ada tulisan lagi sama tubuh bagian bawah sebelah sini. Terus dia nunjuk ke ruangan gitu. Nah di ruangannya itu kayak ini dari luar gitu kan, gak kelihatan apa-apa. Ya ragu kan masuk atau enggak gitu. Tapi akhirnya si A bilang, ya udah kita buka bareng-bareng pintunya. Di sini ada bagian bawah mayatnya itu. Kalau emang beneran ada, kita buktiin bareng gitu. Akhirnya ya dibuka lah sama mereka itu. Terus dibuka dan mereka bisa ngeliat sisi ruangannya itu. Ada kayak meja tinggi gitu ya, mungkin bekas meja operasi. Terus ada loker-loker juga gitu. Cuman mereka nggak nemu mayatnya di situ. Maksudnya kayak tubuh bagian bawahnya tuh mana gitu. Kok ruangan doang kosong gitu. Akhirnya si A tuh kayak lega gitu, kayak nggak ada kan gitu. Ini cuma akal-akalan anak-anak doang kan. Terus mereka kayak achieve something lah gitu. Kita udah ngebuktiin sesuatu yang belum tentu orang-orang ngebuktiin. Terus ya gara-gara agak lega gitu udah lumayan relax juga. Mereka kayak ya di ruangan itu ngeliatin sekitar gitu. Kayak ada meja, terus ada alat-alatnya itu dipegang-pegang. Kayak ini apa ya gitu, dulu dipakai buat apa ya. Sampai si B ini ke loker yang sana. Loker yang ada di dalam situ. Terus di depan lokernya itu dia nemu tulisan lagi, warna merah lagi. Tulisannya itu yaitu tubuh bagian bawahku ada di dalam sini gitu. Jadi ternyata belum selesai mereka. Ternyata bukan di ruangan itu, di dalam lokernya itu. Kalau menurut tulisannya itu. Dan si A-nya itu dipanggil gitu kan. Lihat nih, belum selesai gitu. Mereka berdua jadi ketakutan lagi, jadi relaxnya itu hilang lagi gitu kan. Terus gimana, buka atau enggak gitu. Terus si B, kali ini malah si B yang nemuin, jadi dia yang lebih pengen tahu gitu. Ini udah tanggung banget, kita selesaiin aja urusan kita gitu kan. Kira ya kayak tadi, kayak pas ngebuka ruangan, lokernya itu pintunya dipegang berdua lagi gitu ya. Di situ dibuka bareng-bareng, dan pas kebuka itu baru mereka bisa lihat isinya. Dan isinya? Dan isinya ternyata kosong gitu loh. Oh. Jadi kosong ternyata lokernya. Jadi lokernya itu ternyata beneran kosong dan nggak ada apa-apa. Dan di sini si B yang ngerasa achieve something. Ini nggak ada isinya. Bener berarti ya. Perkiraan kita waktu awal. Ini cuma akal-akalan anak-anak itu doang. Dan di lantai 3 kita juga nggak dikejar atau apa gitu. Jadi mereka udah ngebuktiin 2 ya, mayat sama rumor. Tapi pas dilihat lagi lokernya itu, di dalam lokernya itu, di pojokannya gitu ada kertas gitu. Nah baru kertasnya diambil, terus dibaca sama si B, baru di situ dia ketakutan. Di situ ada tulisan warna merah juga, dibilangnya tubuh bagian bawahku sedang mengarah ke sini. Gitu. Terus cerita di-cut. Di situ di-cut. Jadi kayak ya biasalah cerita-cerita horor Jepang kan kayak endingnya penonton yang ituin sendiri atau pendengar yang ituin sendiri. Jadi ya kayak gitu ceritanya. Jadi beda prefektur tuh sama hantunya atau apa, cuman beda banget itu ceritanya. Oke. Jalan ceritanya. Itu juga menarik sih kalau horor Jepang kayak gitu. Iya. Jadi panjang ya? Nggak apa-apa, justru seru. Seret juga. Minum. Ada minum ya kita di sini sebenarnya. Alhamdulillah.
Jadi endingnya itu sebenarnya disengaja dibikin gantung ya, biar Banyak yang kayak gitu. iya. Terus kayak ya udah penonton atau pembaca yang berimajinasi sendiri gitu. Iya. Jadi ya kayak nggak tahu emang sengaja atau apa. Terus endingnya dibuat gantung. Jadi ya dari mulut ke mulut tuh kadang suka berubah gitu ceritanya. Kalau di Jepang Tapi kayak gitu. tegang sih. Ceritanya tegang sih, kayak satu persatu clue tulisan merah di dinding. Aku masih kebawa Ada alurnya tegangnya. gitu ya. Teke teke teke. Teke teke. Suara itu. Berarti dia kalau misalnya muncul kayak gitu suaranya. Teke teke teke. Cepet gitu kali ya. Teke 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 teke. Oh, maksudnya kayak gitu ya. Teke 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 teke. Gitu kali ya. Teke 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 teke. Ya, alhamdulillah gue belum pernah ketemu. Amit-amit ya. Hmm. Soalnya kalau dia secepat itu gimana melarikan dirinya? Ya Allah. Ada aja cerita. Terus ada cerita horor Jepang apa lagi menurut kamu menarik buat dibagikan di sini? Apa ya? Cerita horor apa ya? Aku tahu menarik atau enggaknya itu dari pendengar. Nah, kasus kayak mana gitu. Jadi hantu lagi atau apa? Ya, bebas sih, yang penting horor. Kan horor nggak selalu hantu kan, kadang yang penting menegangkan. Soalnya di Bikin Jepang tuh ada takut. genre kaidan lain itu hitokuwa namanya. Itu yang serem tuh orangnya, bukan hantunya. Oke, berarti manusia nih. Manusia kadang bisa lebih serem dari hantu lo gitu. Oke. Itu kritik juga sih kayak. Iya. Bener-bener. Sadar diri lah yang lebih serem sebenarnya kalian gitu. Bener-bener. Contoh ceritanya juga mau. Boleh, boleh, boleh. Oke. Ini di sana tuh ada budaya gitu ya. Bukan budaya sih, kebiasaan anak-anak muda yang namanya tuh gokong. Itu kencan buta, kencan masal. Yang misalkan kita berdua akrab gitu ya, cowok cewek. Nanti kita kalau mau ngadain gokong itu, nanti Kak Gina harus ngajakin 2 teman Kak Gina yang perempuan. Terus aku harus ngajakin 2 temanku yang laki-laki gitu. Terus nanti kita ke kafe atau kemana. Jadi makin akrab di satu tempat itu. Nah, banyak tuh acara-acara kayak gitu. Biasanya anak kuliah yang kayak gitu. Nah, terus ada anak kuliahan di sana, perempuan ini ya, yang si tokohnya ini, itu diajakin, ya itu, gokong itu. Mau nggak gitu. Cuman dia nggak mau. Soalnya dia punya image, kalau cowok-cowok yang datang ke acara kencan buta itu ya cowok-cowok yang playboy mungkin ya, atau cuman iseng-iseng, nggak serius gitu. Dia punya image kayak gitu. Ya nggak selamanya gitu sih, tapi dia punya image kayak gitu. Nah, habis itu dia nolak kan. Cuman temannya ini tetap ya pokoknya tetap maksa gitu. Soalnya kan itu kan harus pas jumlahnya. Kalau nggak bubar itu, nggak bisa sama sekali, nggak balance ntar. Jadi tetap dipaksa supaya pas 3-3 gitu. Terus dia tetap nolak sampai di hari H itu dia tuh dijemput paksa gitu sama temennya waktu sore dia dijemput paksa sama temennya, jadi otomatis dia harus ikut dong. Habis itu dia ikutlah sambil ngedumbal gitu, kayak aku punya pengalaman gak enak sama cowok gitu dulu, kayak gue tuh hindarin banget yang acara-acara nggak jelas ini gitu. Dan akhirnya mereka sampai di LSC cafe lah ya, di cafe itu. Habis itu ya udah nunggu 3 cowok, terus mereka juga datang ke situ 3 cewek duduk. Biasanya cowok, cewek-cewek atau bisa selang-seling, tergantung selera lah. Habis itu dia berkenalan dulu masing-masing, dan kebetulan si anak ini, si tokohnya ini dapet sederet sama cowok yang lumayan oke gitu menurut dia. Habis itu mereka ngobrol, kan harus bonding gitu ya. Satu sama yang biasanya depan-depanan sih yang bonding tuh. Mereka ngobrol kayak kesukaan masing-masing gitu. Si ceweknya bilang aku suka musik klasik, si cowoknya juga bilang iya aku juga bisa main piano gitu, piano klasik. Terus ceweknya bilang lagi kayak aku juga suka teater Jepang. Cowoknya juga bilang, bukan cowoknya bilang, malah cowoknya lebih ngerti lagi gitu tentang teater Jepang itu, dia bahkan tahu mungkin tokoh-tokohnya misalnya. Terus ceweknya juga bilang aku dulu part time di restoran gitu. Terus cowoknya juga bilang kayak, oh iya aku juga pernah part time di restoran. Pokoknya kayak mereka tuh itu banget lah, klop banget gitu, kayak banyak yang samaan. Jadi kayak si ceweknya ini nyaman ya bahasanya itu ya, nyaman atau Baper. lah cowoknya itu. Nah tapi kayak gitu, ngobrol-ngobrol kayak gitu nggak kerasa tuh udah malam.
Kalau di Jepang tuh definisi malam tuh kalau udah ngedeketin kereta terakhir. Kalau udah lepas lebih dari itu kan jadi nggak bisa pulang. Itu kira mereka bubar. Mereka bubar terus si cowoknya juga kayak apa namanya? Nawarin ceweknya ini buat nganterin sampai rumahnya gitu. Ceweknya mau dong. Udah keburu nyaman gitu. Kira mereka berdua pulang tuh ke rumah si ceweknya ini dulu baru cowoknya ntar pulang. Dan mereka ternyata satu stasiun di satu daerah. Di kereta juga mereka ngobrol. Si ceweknya juga kayak makin ngerasa yakin kalau ini cowok sama gitu. Apa, kesukaannya atau nasibnya atau apa sama. Habis itu pas udah di jalan pulang juga ngobrol lagi. Terus di depan rumahnya dia baru mereka kayak pisah gitu loh. Kayak makasih ya hari ini gitu. Kayak seru banget gitu. Terus pas udah mau pisah gitu ceweknya ini kayak apa ya, takut gitu. Takut dia nggak bisa ketemu lagi sama si cowoknya ini. Si cowok yang udah dia nyaman itu. Kira dia nggak beraniin diri buat minta nomor teleponnya. Terus dia bilang kayak gitu, cowoknya juga kayak oh iya boleh gitu. Nah, habis itu dia ngeluarin HP dong. Terus kayak nomornya berapa gitu. Kalau di kita mungkin kayak 082 gitu, satu kan ngetik gitu ya. Nah pas dia ngetik kayak gitu tuh kayak pernah nggak sih kayak ngetik nomor HP baru setengah terus kayak keluar rekornya gitu ya? Iya. Pernah ya, kayak kita pernah nge-save itu sebelumnya atau apa. Dan itu muncul gitu di bawahnya dia. Ada namanya, berarti dia pernah nge-save kan. Itu namanya itu matikan gitu. Atau matiin lah gitu. Nah ngeliat itu dia langsung mual gitu. Karena yang tadi di awal cerita tuh yang apa, dia pernah punya pengalaman gak enak sama cowok, laki-laki gitu dulu ya. Itu sebenarnya pas dia lagi part time di restorannya itu, dia lagi bersih-bersih apa kayak piring diangkat-angkat gitu, terus di balik piringnya itu ada kertas gitu kayak surat, pas dia buka isinya ternyata itu buat dia dari kayak kekasih takdir gitu, pokoknya yang kayak gitu-gitu, kayak yang serem-serem gitu, kayak kekasih takdirmu gitu atau apa. Isinya kayak ungkapan rasa sayangnya orang itu ke dia ini, kayak pokoknya you are the only one gitu, kayak kalau kamu gak ada aku juga nggak bisa hidup gitu-gitu, agak serem gitu ya isinya. Nah terus dia kan takut ya dapat surat kayak gitu dari siapa juga nggak tahu. Dan semenjak dia dapat surat itu tuh dia sering ditelepon sama orang nggak dikenal. Di teleponnya tuh kayak setiap dia selesai apa part time, dia ditelepon, cuman dia nggak pernah angkat. Dan pernah sekali waktu dia angkat itu isinya kayak kenapa kamu baru balas telepon ini gitu. Kamu nggak apa-apa, baik-baik aja atau enggak? Atau kamu tetap sehat kan? Jangan terlalu maksain diri buat kerja gitu. Suara cowok yang dia nggak kenal. Isinya kayak gitu. Nah terus karena dia risih digangguin terus, akhirnya dia ganti nomor dan dia tetap nge-save nomornya itu biar kalau suatu waktu nelpon atau apa dia tahu itu nomornya itu. Dan sekarang orang yang punya nomornya itu ada di depannya dia persis itu. Dan di sini ada beberapa ya yang bikin dia agak gak nyaman tuh, karena yang pertama rumahnya dia ketahuan. Yang kedua nomor barunya dia ketahuan. Sama yang paling dia bikin takut tuh karena dia udah keburu suka sama orang yang selama ini dia takutin itu. Jadi kalau cerita-cerita Hitokwa itu biasanya kayak ada pesan terakhirnya gitu, kayak kalau ini pesannya apa ya? Oh, apa benar orang yang pertama kali kita ketemu tuh benar-benar pertama kali gitu kita ketemu sama dia, atau jangan-jangan selama ini dia udah ngeliatin gerak-gerik kamu gitu. Kayak stalker gitu ya? Iya, masalah stalker kan banyak banget di Jepang ya. Jadi ya, ini ceritanya juga buat kayak yang dari masyarakat itu sih. Itu iya, masalah itu lagi rame-ramenya, terus banyak cerita kayak gini muncul gitu. Yang tadi aku bilang kayak beda masalah sosial, beda cerita ya? Nuansa cerita yang beda, itu yang menarik gitu. Tapi serem banget sih. Berarti selama ini dia menakuti laki-laki yang dia nggak tahu tapi muncul jadi teman kencan gitu loh. Dan dia terlanjur suka gitu. Karena ngerasa sama padahal itu bukan sama, tapi laki-lakinya udah iya, dia research gitu. Udah observe. Dia. Cowoknya udah jadi stalker. Wah, serem sih. Kayak gitu-gitu. Berarti kalau di Jepang emang banyak kayak gitu sebenarnya. Iya. Ya. Yang orangnya juga serem. Tapi kalau di Indonesia ada nggak sih kayak gitu? Belum pernah dengar sih. Aku belum pernah dengar juga kayak ada cowok yang maksudnya effort kan. Iya. Iya kan? Iya. Ini effort. jadi gitu. out of topic ya Iya, ngomongin ini. Iya, jadi kayak wow, kayak lebih ke obsesi gitu nggak?
Iya, Iya kan? soalnya kalau ngedeketin lawan jenis di sini sama di sana tuh kalau yang aku lihat agak beda ya. Gimana bedanya? Ya kayak misalnya kalau di sini kan kalau ngajak jalan ya ngajak jalan aja. Kalau aku, misalnya kayak, aku kan pernah juga ya kayak punya pasangan orang sana tuh, ngajak jalan pertama itu rentangnya misalnya, kamu bulan depan kosong atau enggak gitu. Wow. Panjang gitu. Terus nanti yang jalan keduanya kamu 2 minggu lagi kosong atau enggak gitu. Timelinenya itu lebih ke kayak kita jaga space masing-masing gitu. Dan chatan atau teleponan itu aku dulu tuh paling kayak teleponan seminggu sekali, chatan sehari cuma 3 baris kayak pagi nanya kabar apa udah. Jadi istilah bucin tuh sebenarnya nggak ada di sana. Oke. Ya tergantung orangnya sih. Iya. Cuman makanya yang kayak gini-gini tuh dianggap serem banget gitu loh. Iya. Obsesi banget gitu. Itu jadi cerita gitu. Jadi cerita menakutkan karena tidak lazim Tidak lazim. cara pendekatan ke lawan jenisnya. Mm-mm. Oke, I see. Wow. Seru sekali. Tapi kalau yang aku tahu ya hantu Sadako, hantu di Jepang tuh paling terkenal Sadako sih. Iya, iya. Itu Kenal banget. iya karena sampai jadi film kan. Mm-mm. Dan kayak udah ya udahlah semua orang tahu Sadako dari Jepang gitu. Pernah dengar cerita yang realnya nggak? Gimana? Sama sih kalau yang kayak gitu-gitu. Sama. Soalnya kan yang ngeluarin mereka juga kayak Sadako lah, apa Juon yang gitu-gitu yang Jujutsu semuanya kan dari sana. Itu kayaknya gitu-gitu aja sih ceritanya. Ceritanya ya udah ketemu ya udah gitu ya. Kayak nggak ada yang beda dari yang kita selama ini konsumsi misalnya dari film atau apa. Jadi itu ya silahkan ditonton sendiri gitu Iya. kalau masalah itu. Serem sih memang. Itu kenapa jadi bikin podcast cerita horor Jepang gitu? Bikin podcastnya atau horor Jepangnya nih? Keduanya? Keduanya. Berawal dari apa gitu? Jadi kepikiran bikin itu? Oke, kalau Jepangnya dulu kali ya. Iya, iya boleh. Kalau Jepang itu gara-gara dulu aku tuh tinggal di Jepang. Oke. Tepatnya di kota Kyoto, terus lumayan lama gitu. Dari SD sampai, ya dari SD lah, sampai kira-kira kelas 3 gitu. Nah di sana itu emang cerita horornya seru-seru gitu. Karena dia ngasih nuansa yang agak beda sama cerita horor di kita. Bahkan budayanya kayak gitu ya, kayak budaya orang-orang tertutup gitu. Jadi entah tiba-tiba karena masyarakatnya ketutup, tetangganya juga nggak saling menyapa atau apa, jadi tiba-tiba ditemuin misalnya ada orang meninggal di rumah mana, terus baru ketemu beberapa bulan kemudian gitu. Itu kan kayak kalau di kita kan agak nggak mungkin ya, kita kan sangat bersosial gitu. Nah yang nuansa-nuansa horor yang kayak gitu tuh, yang tiba-tiba ternyata selama ini kenapa gitu, itu yang ngebuat gue selama tinggal di Jepang itu suka sama cerita-cerita horor di sana. Itu kalau buat tema Jepangnya. Kalau buat podcastnya gara-gara waktu itu 2019-2020 ya, kan COVID ya. Terus di rumah doang, waktu itu masih mahasiswa, masih kuliah. Terus ya online gitu kuliahnya, nggak ada kerjaan juga. Jadi sering dengerin itu lagi, horor Jepang. Entah itu dari internet atau entah itu dari forum. Nah di situ tuh baru mulai ngerasa suka lagi gitu sama horor Jepang. Suka lagi terus karena nggak ada kerjaan gitu kan, dibuat podcast aja. Jadi nggak gue doang gitu, nggak gue yang ngerti bahasa Jepang doang yang konsumsi ceritanya, soalnya cerita seru-seru. Akhirnya dibikin podcast, terusan sampai sekarang. Gitu. Ceritanya gitu. Tapi banyak banget loh episode di podcastnya ini Kaidan. Itu cerita horor Jepangnya banyak dan semuanya itu kamu denger langsung waktu tinggal di Kyoto atau sebagian dari sumber lain? Sebagian didengar di sana. Soalnya waktu dulu kan waktu aku SD itu sering ngadain kayak gitu, kumpul-kumpul cerita-cerita. Nah itu masih ingat ceritanya. Tapi sebagian besar lagi yang update gitu dari internet. Jadi entah itu nyari dari forum, nyari dari website-website gitu, atau dari acara TV atau YouTube. Nanti baru diolah lah gitu jadi podcast, jadi cerita. Berarti anak-anak di Jepang itu juga sama kayak di sini ya, kalau ngumpul-ngumpul suka cerita horor gitu? Anak SD sih. Anak SD ya kan? Anak Aku SD kan? Aku juga kayak gitu soalnya. Iya. Aku pikir tuh nggak kayak gitu loh, cuman di Indo doang yang cerita-cerita Asia horor. kayak gitu gak sih? Iya Asia sih ya, cerita-cerita horor. Tapi kebanyakan cerita horor yang aku denger, yang pernah aku denger dari episode kamu, itu memang kayak berangkat dari kejadian yang nyata gitu loh. Misalnya ada orang meninggal, terus kayak berkaitan dengan gedung ini tuh dulunya apa, sejarahnya. Iya. Emang seperti itu kah di Jepang gitu? Di sana tuh kalau cerita-cerita horornya itu kalau nggak dari kejadian, dari sejarah,
Atau ada genre lain yang kayak dari orangnya sendiri. Misalnya nggak ada hantu, nggak ada apa, tapi orangnya kelakuannya bikin merinding misalnya. Kayak gitu-gitu aja sih, simple sebenarnya. Itu sih. Kalau di Indo kan udah lama nih, udah balik ke Indo. Iya. Udah lama kan? Pasti Udah lama. juga pernah denger dong cerita horor Indo ya kan? Menurut kamu tuh bedanya sama horor Jepang yang signifikan tuh di mananya? Jenis hantunya kah atau apanya gitu? Iya, iya. Tapi kalau aku pribadi ngelihat cerita horor itu dari dari kehidupan masyarakatnya gitu loh. Jadi kalau ada masalah masyarakat apa, nanti bakal ada cerita tragis gitu kan. Nah, dari situ muncul cerita horor. Iya. Nah, kalau dari situ ngelihatnya berarti lebih ke latar belakang budaya kali ya. Kayak misalnya di Indonesia ada hantu Fey gitu kan. Itu ada yang bilang kursi, ada apa gitu kan. Jadi karena masalah di kita banyak yang kayak gitu, jadi ada hantu kayak gitu. Kalau di Jepang kan banyak hantu yang kayak lebih ke kayak hantu-hantu yang bunuh diri gitu, suicide. Ya. Atau nggak hantu-hantu sejarah kayak zaman samurai atau apa-apa itu, karena masyarakatnya kayak gitu. Terus misalnya banyak yang bunuh diri atau banyak yang apa, muncul hantu kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku pribadi ngelihatnya gara-gara perbedaan budayanya gitu loh. Oke, oke, oke. Jadi jenis hantunya akhirnya berbeda. Dan Karena- satunya ceritanya beda. Cuman kalau kamu suka nonton film horor nggak? Kadang sih. Kadang. Suka horor Jepang atau Indo atau Barat atau Korea? Kalau horor aku malah sukanya tuh Thailand. Oh, Thailand. Iya sih. Tapi jadi kocak kebanyakan. Atau aku nontonnya Yang lucu. yang lucu ya. Iya. Balance sih mereka. Horor tapi lucu. Tapi Ada- sekalinya horor dapet ya horornya. Apa yang Kalau Thailand itu. Thailand yang horor? Kayak recommended dari dirimu gitu. Yang alurnya sih udah agak lupa, cuman yang kayak Shutter gitu-gitu seru ya. Atau La La Land, masih inget gak? Atau pernah nonton bareng? Ah, Dadan aku nonton. La La Land, Iya. Yang perumahan itu nggak sih? Perumahan kayak Iya. mati gitu. perumahan yang Dia pindah realistis, keluarga ke sana gitu ke kelas. Iya, aku nonton. Tahunya ada rumah yang Sampai itu serem banget sih. kayak gitu-gitu. Thailand tuh bagus sih, visualnya juga bagus. Tapi emang kalau Asia Tenggara tuh bentuknya serem-serem ya. Iya, benar. Hantunya. Kalau negara-negara maju tuh kayak ya serem sih, cuman lebih rapi nggak sih hantunya. Benar, terlalu rapi ya. Serem. Kalau film Indo horor pernah nonton nggak? Terakhir tuh nonton apa ya, Pengabdi Setan ya, Yang dua. yang kedua. Itu yang bikin serem dari horor Indo, yang membedain sama horor Jepang. Yang kadang kalau aku di Jepang tuh cerita ke mereka tuh mereka nggak relate gitu, Apa tuh? karena ada unsur kepercayaan. Oke. Iya, kepercayaan agama. Mm-mm. Misalnya contoh cerita, aku cerita orang udah kepepet banget apa ada hantu gitu ya, atau ada setan gitu, terus dia berdoa, taunya doanya nggak mempan gitu, setannya nggak gimana. Itu bagi kita mungkin serem ya, karena kita percaya agama gitu. Iya. Gitu. Mereka nggak relate, mereka kayak apa sih gitu. Jadi yang bikin menarik dari horor kita tuh ada unsur kepercayaan tradisional gitu. Kalau mereka kan lebih ke masalah-masalah modern kan. Berarti tidak sekental itu ya, maksudnya kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Jepang. Maksudnya kalau kita kan sangat berpengaruh Iya. di dalam banyak aspek kehidupan gitu. Iya sih. Kayak Kalau mereka ya sekarang. udah tuh personal aja gitu ya. Lebih ke personal dan pengaruh barat kali ya, nggak tahu deh. Pokoknya kepercayaan tuh udah agak-agak ditinggalkan. Tapi budaya secara budaya gitu ya, secara misalnya tourism gitu, itu masih dijaga banget. Devisa negara kan, beda cerita. Kamu kan udah pernah tinggal di Jepang dan lama, terus Hmm. pindah ke Indo. Apa yang menurut kamu beda yang sangat signifikan tinggal di Jepang, Indo gitu? Itu kan pulang ke sini udah lama banget ya, SD ya. Jadi agak-agak lupa sebenarnya. Cuman yang kemarin signifikan banget tuh waktu exchange, waktu aku malah ke sana. Oke. Baru berarti? Kerasa banget. Jadi kalau yang sering aku bilang ke teman-teman tuh, aku sering ngerasa kesepian di keramaian. Itu kalau di Jepang itu. Karena emang hubungan apa ya? Hubungan sosialnya itu emang sebatas di permukaan gitu. Kalau misalnya di kita tuh muka dua itu berarti buruk gitu ya, apa kepribadiannya. Pokoknya nggak disukain lah orang itu. Kalau di sana muka dua itu lebih ke sopan santun. Jadi kayak
nggak relate ya. Gimana gimana? Misalnya kayak nggak suka sama orangnya atau sebenarnya wah pokoknya benci banget itu ya, tapi di depan orangnya tetap baik-baikin, tetap gimana, tapi di belakang ya misalkan ngomongin apa-apa itu terserah, yang penting di depan orangnya baik gitu. Ngerti nggak? Oke, paham Kalau paham. di belakang tuh urusan pribadi kamu. Yang kedua agak-agak lebih ke sopan santun. Jadi ya banyak komunikasi di sana tuh banyak kan yang apa ya, sarkas mungkin ya. Jadi kita harus lebih ngerti ngebaca suasana, jadi jangan terlalu ditelan-telan gitu kayak paling umumnya itu. Kalau di Jepang terus kita berusaha ngomong Jepang sama orang Jepang, itu jangan sampai mereka muji kita. Jadi kayak kalau mereka bilang bahasa Jepang kamu bagus, itu berarti bahasa Jepang kamu gak bagus. Kalau mereka nggak ngomong apa-apa dan mereka ngobrol biasa sama kita, nah itu baru mereka mengakui kalau oh bahasa Jepang lu bagus. Berarti gue harus ngomong bahasa Jepang yang setara gitu sama lu. Entah itu bahasa Jepang polite, entah itu bahasa Jepang friendly atau apa. Tapi kalau menurut mereka bahasa Jepangnya kurang bagus, dipuji aja, bahasa Jepang kamu bagus ya gitu. Udah. Kayak nice try gitu ya. Right. Itu sih yang paling gini. Terus pengennya tetap di Indo apa di Jepang? Gimana ya? Ini susah loh pertanyaannya. Paling enak tuh kayak aku sekarang sih, bolak-balik. Itu paling enak tuh. Di sana emang dari segi profesional banyak yang bisa dipelajarin gitu ya. Habis itu dari segi misalnya kerja apa juga lebih enak. Banyak keuntungannya, benefitnya lah gitu. Cuman kalau masalah hubungan orangnya kayaknya aku lebih suka di sini gitu. Jadi paling enak tuh ya misalnya kalau aku pribadi kerja di sana, capek, belajar banyak hal. Kalau capek istirahat dulu di Indonesia, ketemu teman-teman lagi, dengan keluarga. Terus ya orang-orang kita kan benar-benar ramah ya. Maksudnya kalau ngomong ini ya harusnya gitu, harusnya itu yang dipikirin dan ikhlas atau nggak ada unsur-unsur di permukaan aja gitu. Itu sih yang enak sih kalau cerita. Berarti sampai sekarang masih sering bolak-balik lah ya Iya. Jepang. Oke, aku tunggu cerita-cerita horor aja berarti dari ini Kaidan di podcastnya. Seminggu upload berapa kali? Sekarang seminggu sekali sih. Seminggu sekali setiap hari? Tiap hari Rabu. Jamnya? Rabu malam jam 8 atau 9. Oke. Malam Kamis, ya kan? Rabu malam. Oke. Thank you ya udah bercerita, sudah mau diundang ke channel aku. Dan akhirnya kita dapat cerita horor dari Jepang. Buat teman-teman di sini yang suka cerita-cerita horor, terutama dari Jepang, kamu bisa mampir ke Spotify. Selain Spotify bisa dengar di mana lagi? Di semua Kayak di platform. Apple atau di Reso gitu-gitu juga bisa. Semuanya sama ya, ini Kaidan. Iya. Ini Kaidan, silahkan didengarkan. Karena aku adalah berawal dari pendengar podcastnya dia. Kasih lah. Oke deh, sampai di sini dulu. Silahkan tulis tanggapan kamu di kolom komentar, atau juga yang pernah ke Jepang, punya cerita horor di sana, silahkan ditulis. Aku sama Alif pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.